Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya untuk di-share, kemudian juga di-like dan juga tekan tombol subscribe-nya karena itu gratis, dan juga jangan lupa loncengnya untuk dibunyikan supaya tidak ketinggalan berita kabar membahagiaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tausiah ini akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustaz Maulana Al-Galaini. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Bagi biar yang menjawab salam mulut akan mendapatkan hadiah yang menarik. Mau hadiah yang menarik? Hadiah menarik yang pertama adalah menarik gerobak. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang menjawab salam ulun dengan begitu semangat akan mendapatkan hadiah berupa haji dan umroh. Tapi ada satu syaratnya bagi yang mampu. Diulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada al-muhtaram wal muhtaramun, para alim ulama, para guru-guru agama, para guru-guru kita, para sekolah SMK Nahdlatul Ulama dan Dewan Guru SMK Nahdlatul Ulama, mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur mereka, memberikan kesehatan keafiatan kepada guru-guru kita, dan kita sebagai murid-muridnya menjadi murid yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang menghormati kepada guru kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang siapa orang mengambil keberkahan akan ini bulan diberikan keberkahan oleh Allah. Bulan yang siapa orang mengambil kemuliaan akan ini bulan akan dimuliakan oleh Allah. Bahkan kemuliaan ini bulan, bahkan keberkahan ini bulan bukan hanya dirasakan bagi orang Islam saja, hatta kafir. Sampai-sampai orang yang kafir, sampai-sampai orang kafir mendapatkan kemanfaatannya berkat bergembira dengan kelahiran junjungan Nabi Muhammad. Siapakah dia? Ialah paman Nabi yang gancang makan. Siapa namanya? Abu Lahab. Lahab benar makan. Abu Lahab ini diringankan siksaannya setiap hari Senin di dalam kuburnya. Karena apa? Karena pernah hari Senin dia bergembira dengan hari kelahiran keponakannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Di waktu subuh Nabi kita Nabi Muhammad dilahirkan. Di waktu siang dikhabarkan oleh Thuwaibatul Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab pun bergembira dan dimerdekakannya Thuwaibatul Aslamiyah. Pada akhirnya merdeka Thuwaibatul Aslamiyah. Dengan kegembiraannya ini, dengan kehimungannya ini, nyambut kelahiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad, pada akhirnya diringankan siksaannya setiap hari Senin. Pamazanul Muslim, maka bagaimana keadaan kita sebagai orang Islam yang bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad? Bahkan kada bakalan kita dihindarkan saja, diringankan saja, bahkan dihindarkan dan dijauhkan daripada adab kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, macam-macam adik-adik sekalian, orang-orang yang setelah meninggal dunia ada nambah dikuburkan, sekalinya kuburannya penyanyi orang bedangdutan. Dikira adabnya sewaktu hidup-hidupnya kalau tujuh bedangdutan. Sekali esoknya dibongkar oleh warga, ternyata radio tukang gali kubur ketinggalan. Ada juga dalam berita
Keberikit dalam kuburnya. Kenapa? Sekali dirasakan gawian anaknya di dunia. Apa gawian anaknya di dunia? Sampai-sampai orang tuanya terberikit dalam kuburnya. Sekalinya gawian anaknya adalah malempok. Kemudian lagi daripada itu, maka kita berdoa dengan gembiranya kita memperingati peringatan Maulid Nabi pada pagi jelang siang hari ini. Mudah-mudahan kita hindarkan daripada azab kubur, hilangkan daripada azab kubur, dan dijadikan kubur-kubur orang tua kita menjadi rodoh dan riyadhul jannah. Dijadikan kubur orang tua kita menjadi kebun daripada kebun-kebun surga. Amin ya rabbal Alamin. Kita pada hari ini juga menuju daripada kebun-kebun surga. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, man qasada maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia bertujuan, yang barang siapa yaitu menuju tempat pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini, maka sama dia menuju tempat Raudhah min Riyadhil Jannah, kebun daripada kebun-kebun surga. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia juga dikumpulkan dalam surga. Ya, ada juga anak-anak masuk surga, ditakoni oleh bapaknya, anak-anak masuk surga. Jangan kekanakannya, ulun anak masuk surga baik. Bahkan masuk KPK, ulun disuruh nama ulun, umurnya gondol, masuk polisi aja. Pada disuruh masuk surga. Inilah kepolosan daripada kekanakan kelas negaranya. Ada juga lagi dengan permintaan di jalan untuk sumbangan langgar musola maupun masjid, berdoakan mudah-mudahan yang menyumbang jasidin masuk surga jannatul adnan. Kemudian yang menyumbang protes, yang ini mendoakan orang hingga surga adnan saja, surga rendahan dan surga firdaus pangnang paling tinggi. Lalu jasidin karena mau kalah menyembuti, lalu namanya di sini surga firdaus, ibak sudah orangnya. Surga adnan kita masuk masuk. Di manakah surganya? Apakah nama surganya? Yang penting mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga. Alamin. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang menafkahkan hartanya untuk peringatan Maulid Nabi, dia sumbangkan harta, dia sumbangkan pikiran dan tenaga untuk peringatan Maulid Nabi semacam ini, karena rofi itu jangan. Kita orang bakalan menjadi teman Sayyidina Abu Bakar dalam surga. Ada gambaran Sayyidina Abu Bakar yang mana kata Nabi Muhammad, lau zina iman akbar bi iman ahli ardi la rajha. Seandainya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar dan keimanan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi, niscaya berat timbangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita banyak memperingati peringatan Maulid Nabi, kita banyak menyumbangkan harta, jiwa, tenaga, dan pikiran untuk peringatan Maulid Nabi, maka kita orang bakal dikumpulkan bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam surga. Kemudian kata Sayyidina Umar, barang siapa yang membesarkan peringatan Maulid Nabi, kita besarkan di rumah-rumah kita besarkan di langgar musola maupun di masjid kita besarkan di sekolahan kita, maka faqad ahyan Islam. Kita orang lagi menghidupkan daripada agama Islam. Apa saja kehidupan ataupun amalan kebaikan yang kita hidupkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana segelintir orang yang di luar daripada Nahdlatul Ulama, yang di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan peringatan Maulid semacam ini adalah bid'ah. Mengapa mereka mengatakan acara semacam ini bid'ah? Dikarenakan tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perbuatan yang baru. Maka jawablah ketika mereka menyampaikan seperti itu, muhaikam bin bid'ah. Kenapa? Karena muhaikam berada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mau orang mancung hidungnya, ada seorang mancung yang tertunda, namanya bid'ah tadi. Maka apabila dia mengatakan semuanya bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka kendaraan pun juga bid'ah. Apalagi sepeda listrik juga bid'ah. Apalagi mobil juga bid'ah. Semuanya bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya bid'ah, maka apabila kita pergi ke sekolah pakai unta. Karena Nabi kemana-mana berdakwah pakai unta. Kita pergi bekerja juga pakai unta. Tidak ada yang namanya Honda maupun Toyota. Maka inilah oleh sebab karena jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran yang semacam itu. Bahkan mereka juga mengatakan doa bagi orang yang sudah wafat, doa bagi orang yang sudah meninggal dunia kada sampai, kada kabul juga. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berbasis Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasanya doa bagi orang yang sudah meninggal dunia itu sampai.
doa bagi orang yang sudah meninggal dunia itu kabul. Yang mengatakan doa ke seorang meninggal dunia kada sampai, yang mengatakan doa ke seorang yang sudah meninggal dunia kada kabul, akhirnya orang tuanya itu meninggal dunia. Mengundang kepada ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, pada akhirnya ulama kita mendoakan, mudah-mudahan orang tua ikan masuk neraka, dikumpulkan mohon korun non fir'aun segalaannya. Maka di hadapan jenazah orang tuanya. Kemudian si orang ini yang memadahkan doa ke seorang meninggal dunia kada kabul juga, pada akhir protes. Kenapa biar mendoakan kuitan dulu masuk neraka? Dikumpulkan lawan korun non fir'aun segalaannya. Nah, ujar ulama kita, makanya bahari memadahkan doa ke seorang yang meninggal dunia kada kabul. Jadi aku mendoakan orang tua kamu yang sudah meninggal dunia masuk neraka, kada kabul juga, kada apa-apa. Pada akhirnya dia pun berpikir dan pada akhirnya mengikuti jejak langkah daripada ulama kita yang menyampaikan doa bagi orang yang sudah meninggal dunia sampai, doa bagi orang yang sudah meninggal dunia kabul. Semakin berkembangnya teknologi, semakin canggihnya zaman, maka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampainya apa saja yang kita kirim. Buktinya saja kita mencet daripada orang tua kita yang umroh di Mekah sana, tulisan cetak kita itu kecil, yang sampai juga kecil. Tulisan cetak kita itu tulisannya besar, yang sampai ke Mekah juga besar. Mana kabelnya? Gak ada. Ini adalah jaringan yang dibikin oleh manusia. Apakah lagi bagaimana jaringan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan doa, bacaan, amalan, sedekah jariyah yang kita kirimkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka akan sampai. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menampakkan daripada kebesaran-kebesarannya melewat berkembangnya teknologi, melewat berkembangnya zaman. Alhamdulillah. Maka oleh sebab karena itu hendaklah selalu kita menghadiahkan pahala amal kebaikan kita kepada siapa? Kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi lagi gembira dengar daripada yang disampaikan oleh kepala sekolah ketua yayasan tadi, bahwasanya bahwa setiap pagi di sini ada sembahyang duha, baca yasin, waqiah dan tabarok. Kemudian walaupun tidak hadiahkan, tetap sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena pian itu sedang daging dengan orang tua pian. Apa saja yang pian baca, apa saja yang pian amalkan, karena pian sedang daging kepada orang tua pian, maka akan disampaikan pahalanya dan disampaikan kenikmatan dan rahmatnya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah orang tua kita yang sudah meninggal dunia dapat rahmat, dan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahkan amalan ini, adik-adik sekalian, seperti Yasin, itu kata Nabi Muhammad SAW adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Barang siapa yang bertawassul dengan Yasin, akan dikabulkan doa dan permintaannya. Bahkan ada salah satu tata cara kita membaca Yasin 1 kali saja, tapi pahalanya bagaikan kita membaca Yasin 40 kali. Bagaimana caranya? Dengan kita memulai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kalimat Yasinnya, ayat 1 ayat daripada Yasinnya diulang 7 kali. Yasin, Yasin, ya, diulang 7 kali. Sambung setelah kita menyebutkan Yasin 7 kali, Al-Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin, sampai kita bertemu dengan ayat dari takdirul azizil alim. Ayat potongan ayat dari takdirul azizil alim itu diulangi 14 kali. Dari takdirul azizil alim, dari takdirul azizil sampai 14 kali. Sambung pulang ayatnya setelah dari takdirul azizil alim 14 kali. Disambung kemudian bertemu dengan ayat salamun qaulan mir rabbir rahim, ulangi 16 kali. Setelah 16 kali salamun qaulan mir rabbir rahim, sambung lagi ayatnya sampai nanti sebelum terakhir kita menemukan ayat awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim, ulangi 4 kali. Jadi kalimat Yasinnya tadi 7 kali, dari takdirul azizil alimnya 14 kali, salam qaulan mir rabbir rahimnya 16 kali, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim, ulangi 4 kali. Maka setelah kita baca Yasin, doa Yasin, maka sama dengan kita baca Yasin 40 kali. Kemudian kita letakkan air di depan kita. Kemudian air Yasin itu tadi apa kita niatkan? Ada kita lampaikan ke rumah yang mau kita jual, maka laku. Kita lampaikan kepada tanah yang mau kita jual, maka payu. Kita muliakan kawah kita berdoa supaya lakas dapat laki bagi para perempuan, maka akan sold out. Oleh sebab karena itu ini niatan sebagaimana yang diniatkan oleh Paman Ulun.
Pak Manuni hendak menjual mobil pick up. Akan tetapi beberapa bulan sudah dipasarkan, akan tetapi tidak laku. Kemudian dibacakan daripada surah Yasin ini dan airnya di-GBK-kan di sekeliling pick up. Sekelilingan di-GBK-kan. Terakhir di-GBK-kan awak sini. Akhirnya ada sampai seminggu backupnya kayu, ada sampai sebulan sidin poin pulang. Empat kilo kayu. Nah, jadi inilah mujarabnya daripada suratul Yasin yang diamalkan oleh ulama-ulama kita dulu, yang diamalkan oleh Hasyim Asy'ari kepada murid-muridnya adalah surah Yasin. Kemudian yang kedua surah Waqiah yang dia amalkan setiap harinya itu adalah kata Nabi kita Nabi Muhammad la faqra abada. Ada bakalan fakir selama-lamanya bagi orang yang mengamalkan surah Waqiah. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau ditanya oleh para sahabat, apa lagi yang kau sisakan berupa harta warisan kepada anak dan cucumu wahai Abdullah bin Mas'ud? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada lagi yang wariskan harta kepada anak dan cucuku, melainkan yang wariskan amalan yang diperintahkan oleh Muhammad SAW. Apa amalannya itu? Adalah surah Waqiah. Wafat Abdullah bin Mas'ud, meninggal Abdullah bin Mas'ud, kemudian habis sudah hartanya dibagi-bagikannya selama hidup, maka pada akhirnya anak dan cucunya juga menjadi sugih, juga menjadi kaya. Berkat apa? Mengamalkan surah Waqiah. Maka cukup akan ini amalan bagi pihak yang meniti nanti setelah lulus daripada SMK NU ini, ada yang mau kuliah, ada yang mau bekerja, ada yang mau berbisnis, amalkan Waqiah, jangan lepas yang namanya Waqiah. Maka akan diberikan kekayaan kepada kita, bukan hanya kaya harta saja, bahkan kaya ilmu. Bukan hanya kaya ilmu saja, bahkan kaya hati. Mudah-mudahan kita disugihakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sugih ilmu, sugih harta, dan sugih hati. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata para ulama kita minta itu sugih tiga, sugih hati, sugih ilmu, dan sugih harta. Kalau kita sugih harta aja, banyak berisian emas, mulai pergelangan sampai kaki emas saja, sampai bulu kaki pada boleh emas juga. Tapi engken, pemalar, ada sugih hati, percuma. Kemudian sugih ilmu saja, tahu ilmu bersedekah akan dibalas 10 kali lipat janda, bersedekah akan dibalas 70 kali lipat janda, bahkan 70.000 daripada kebaikan, maksudnya kebaikan yang dibalas ketika kita bersedekah. Maka pada akhirnya, tapi kada sugih harta, hartanya kemudian disedekahkan, maka percuma. Sugih hati saja, hendaknya berbari lawan orang, hendaknya pemurah lawan orang, tapi hartanya tidak ada, maka juga percuma. Maka hendaklah kita minta tiga, sugih hati, sugih ilmu, dan sugih harta. Jangan sampai kita berisian sifat pemalar, karena malaikat hafazah mendoakan bagi orang yang pemalar, ya Allah berikan kehancuran daripada keberkahan hartanya. Ya Allah berikan kebangkrutan atas usahanya bagi orang yang pemalar. Akan tetapi bagi orang yang pemurah, yang selalu mendermakan hartanya, yang selalu suka berbagi kepada sesama, maka malaikat hafazah mendoakan, ya Allah tambahkan daripada hasil keberkahan usaha mereka. Berikan keberkahan bagi bisnis mereka, berikan keberkahan bagi harta mereka. Pada akhirnya terus bertambah, dan terus bertambah berkat daripada pemurah. Jangan sampai pemalar. Misalkan ada kisah dari guru kita, ada orang yang pemalar, begunting begundul dari tempat barbershop, kemudian lu hibak lawan luka-luka, uling ke rumah, mau alat lempeng sing panasan, datang tamu kan hendak kepada lempeng lawan tamu. Pada akhirnya lempeng yang sing panasan tadi jadi saking pemalarnya ingat kada ada kebarian lawan tamu, diandak di kepala, nang hibak lawan luka-luka, begundul lingis tadi. Ijar guru baru baginya merasakan panasnya di akhirat, sudah merasakan panasnya di dunia. Karena apa? Karena lempeng sing panasan kena luka yang ada di kepala. Kemudian tamu datang, ditegur oleh tamu. Ujar tamu, kenapa tuh kepala pina melelehan? Padahal minyak daripada tadi, lempeng tadi. Lalu jarang guru rumah ini bang jadi suruh di kepala pecah. Jadi orang yang berdusta, orang yang pemalar itu banyak dustanya. Orang yang pemalar banyak dustanya. Walhamdulillah. Bahkan lagi jar guru kita ada mertua engken pemalar, ada anak kebarian makanan lawan minantu. Mintuha mau unjunan lawan minantu, pada akhirnya sampai ke unjunan, mintuha ini kesal untuk mulai rumah. Lalu jar mintuha kayak apa caranya makan untuk pada ketahuan minantu. Akhirnya mintuha ini menyelam ke dalam banyu sambil makan untuk. Menjulur ke permukaan banyu, ditegur oleh minantu. Oh mintuha, kenapa untung tidak bersumpah lawan untuk? Lalu yang mintuha, ada orang berjual untuk dalam baju
Pada akhirnya Nak Minanto ini penasaran juga, empat juga berjalan ke dalam banyu, akhirnya mencari orang banyu untuk karena dah hantu kepala pinjol, ya barang kayak untuk. Mencoba ke permukaan banyu, kemudian kata mertua, Minanto kenapa jadi kepala ikan pinjol? Ya barang kayak untuk. Lalu dari Minanto, biar pang bahaya tukar untuk dalam banyu pada bayar, habis dipukuli orang. Nah oleh sebab itu hasil jadilah orang yang pemurah, jangan sampai jadi orang yang pemalas. Udah kita sugihan pada menjadi orang yang murah. Amin ya Allah. Kemudian lagi apa pasangannya yang biasa baca? Yasin, Waqiah, Tabarok. Tabarok ini adalah hiyalmani atau min adabil qabr, menegah daripada siksa kubur. Bahkan guru kami, pengasuh pondok pesantren kami, itu waktu dimakamkan sekitar tahun 2011 perkiraan atau 2010, lupa pokoknya dimakamkan beliau. Pada akhirnya sekitaran tahun 2013 dipindahkan makam beliau yang asalnya di belakang dipindahkan ke depan. Padahal sudah 3 tahun wafat, sudah 3 tahun meninggal dunia. Akan tetapi ketika dibongkar mau dipindahkan kuburnya ke depan, akhirnya dilihat bahwa jenazah beliau bagaikan jenazah yang baru dikebumikan, bagaikan jenazah yang baru dimakamkan, masih utuh. Tidak ada sedikit pun yang dimakan oleh ulat ataupun binatang-binatang yang ada di bawah tanah. Mengapa masih utuh? Ternyata amalan beliau semasa hidup adalah surah Tabarok. Benar kata Nabi Muhammad SAW, hiyalmani aku min adabil qabr, menegah daripada siksa kubur. Makanya mudah-mudahan dengan amalan kita ini, Yasin, Waqiah, Tabarok, menyelamatkan kita di dunia, membahagiakan kita di dunia, menyelamatkan dan membahagiakan kita nanti di akhirat nantinya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian lagi daripada itu yang sembahyang duha. Yang mana sembahyang duha ini bukan hanya ketika kita diperintahkan maupun disuruh oleh guru kita saja, bahkan ketika kita weekend, hari Sabtu maupun hari Ahad, kita libur sekolah misalkan di hari Ahad, maka jangan sampai kita melupakan atau meninggalkan daripada amalan yang kita rutinkan di sekolahan kita. Yasin, Waqiah, Tabarok, kemudian sembahyang duha. Karena sembahyang duha ini kata Nabi Muhammad SAW bukan hanya menarik rezeki, bahkan memberikan kesehatan bagi batang tubuh kita. Kullu sulam al muslim sadaqah. Setiap lipatan awak kita, persediaan batang tubuh kita, ini perlu kita sedekahi. Apabila kita tidak sedekahi setiap harinya, maka padanya rengkot batis kita, rengkot landau kita, sakit tumit kita, sakit batis kita, sakit pinggang kita, sakit belakang kita, sakit bahu kita, dan sakit seluruh batang tubuh kita. Pokoknya ada aritan sakit karena apa? Karena setiap harinya dia tidak pernah mensedekahinya. Kemudian bagaimana cara mensedekahi akan batang tubuh kita? Maka kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian berkendaraan atau dulu kan berkuda maupun berunta, jikalau kalian berkendaraan ada teman kalian yang berjalan, maka singgahilah, bawa mereka untuk naik ke tunggangan kita, untuk naik ke motor kita. Kita bawa untuk apa? Apakah lagi teman-teman dia mau sekolah? Ada yang berjalan kaki, ada yang tidak mempunyai sepeda, ada yang tidak mempunyai motor, ada yang tidak mempunyai mobil dan sebagainya. Pada akhirnya kita diberikan Allah anugerah, punya motor, punya kendaraan, bawa daripada besti kita untuk menunggang daripada kendaraan kita. Artinya supaya apa? Supaya nilai sedekah setiap harinya untuk mensehatkan batang tubuh kita. Kemudian selain itu apalagi wahai Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, ketika kalian melihat orang yang membawa bawaan yang berat, kemudian dia tidak bisa untuk membawanya, untuk memikulnya, maka kalian bawakan untuk meringankan bawaan mereka. Berat sama dipikul, ringan sama diinjek. Pada akhirnya bawakan barang mereka, maka pada akhirnya itulah sedekah kalian bagi batang tubuh kalian agar batang tubuh kalian sehat dan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang paling ringan yakni birakatai minat duha. Kalian sholat 2 rakaat daripada paginya setiap hari sembahyang sunat duha, maka akan berikan kesehatan, keafiatan kepada kita. Jadi sembahyang sunat duha itu yang mana dinamakan oleh Nabi kita Muhammad sebagai jilbul rizqa, menarik rezeki. Kemudian yang kedua memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita sehatan berataan, kita sehatan berataan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan dan dihilangkan daripada segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita menyambung daripada kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wahina barza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi
barazara yang tarfahu ila sama. Ketika Nabi Muhammad SAW dinampakkan di permukaan alam, dilahirkan di permukaan alam, ini cahaya di permukaan bumi menjulang naik ke atas langit. Bahkan pada subuh hari, bagaikan di waktu duha, nampaknya alam semesta karena apa? Karena lahir sang cahaya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan si bidannya Nabi Muhammad, Sayyidatuna Syafa' radhiyallahu anha, ketika melihat wajah mulia Nabi Muhammad yang begitu luar biasa bercahaya, yang begitu luar biasa tampaknya, pada akhirnya beliau lihatkan kembali mata beliau kepada langit dan bumi, akhirnya terus pandang. Apa saja kejadian langit dan bumi dilihat oleh bidannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kata Sayyidatuna Syafa' radhiyallahu anha, aku melihat antara masyrik dan maghrib, antara timur dan barat terlihat tanpa ada dinding, tanpa ada hijab, tanpa ada yang daripada menghalangi daripada permukaan bumi. Sampai-sampai lagi api sesembahan orang Majusi yang ribuan tahun tak pernah padam, yang ribuan tahun tidak pernah pajak, bahkan dulu ada BPK. Pada akhirnya ketika lahir Nabi kita Muhammad SAW langsung daripada apa pajak seketika, padam seketika. Kemudian lagi berhala yang dulunya diletakkan di samping-samping Ka'bah yang disembah oleh orang Yahudi Nasrani, ketika lahir Nabi kita Muhammad SAW langsung hancur berkeping-keping seketika. Kemudian cerita yang sudah viral, cerita yang sudah terkenal dalam Al-Quran, ada dalam surah daripada surah yang mengatakan dalam Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika Raja Abraha membawa tentara pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah telah kirim burung ababil membawa batu kerikil daripada api neraka, kemudian dilemparkan kepada Raja Abraha dan tentara gajahnya sebelum mereka menghancurkan Ka'bah, terlebih dulu mereka menghancur dan musnah. Inilah Allah Ta'ala memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad dengan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Atau orang Hulu Sungai dengan kejadian-kejadian yang amazing. Ini luar biasa. Orang Banjar ada juga waktu melahirkan anaknya, kejadian yang luar biasa. Ketika keluar dari perut namanya, terkajut sang bidan. Ujar bidan, anaknya ini luar biasa, gononya panjangan jadi mustajah. Sekali dilihat oleh abahnya, akhirnya kenapa dipadahkan jadi mustajah? Karena hanya dia keluar dari perut namanya langsung berserudung. Ujar anaknya, ini berserudung. Ujar umahnya yang melahirkan ini yang serudung, tapi setelah dalam keluarga macul. Iya benar kayak serudung. Pada akhirnya dia guru berdua laki ini mengalahi gara-gara mengalami anak ini aja. Ujar anak laki ngarani anak ini tadi Maryam karena begininya berserudung pak. Ujar anak ini jangan Maryam kegonola ngarani pistol aja. Nah, halus pada Maryam. Dikira anak ini Maryam pembelan dari itu, jadi pistol aja halus pada Maryam. Pada akhirnya datang ke tuan guru, kemudian guru kayak apa nih supaya jadi jangan keluar kagak ada bakalan gara-gara mengalami anak. Kemudian guru gabungkan aja namanya keduanya. Jadi apa? Jadi Mariatol. Gabungan apa? Gabungan antara Maryam dan pistol. Dewa ini musim nama-nama digabungkan. Ada nama kampung halaman, abahnya orang Bali, mamanya orang Kalimantan. Digabungkan jadi anak-anak jadi Bahantan. Bali dan Kalimantan. Sekali dinasihatin oleh tuan gurunya sampai tukang Bakantan bin Ua-Ua. Oh sekalinya abahnya namanya Ua-Ua. Coba aja mengarah di Bakantan. Pada akhirnya anak minta ada lagi masakan nasi kau pisah aja saban hari. Kenapa? Karena Bakantan. Ada pula kan abahnya Ibas namanya Ngokong digabungkan jadi anak jadi Baskong. Sekali lihat di karakter keluarga adik-adiknya ada Baskong bantu orang samudera. Lalu dia abahnya inilah kami keluarga piring. Kemudian ada lagi yang namanya Sinta, Maria Chandra digabungkan jadi anak jadi Sinca. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sampai-sampai nama beliau pun Muhammad. Sampai-sampai nama ayah beliau pun juga Muhammad. Sampai-sampai nama kakak beliau pun juga Muhammad. Siapakah beliau? Ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama Imam Ghazali Muhammad. Nama ayah Imam Ghazali juga Muhammad. Nama kakaknya Imam Ghazali juga Muhammad. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Busiri dalam kitabnya Qasidatul Burda, fa innani bimbatan min hobi tasmiyati Muhammad dan wa au faqal min dinami. Sesungguhnya aku mendapatkan jaminan daripada Nabi karena nama ini sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagus bagi kita ayyuhal ikhwan rahimakumullah nama kita berbuat Muhammad. Muhammad Maulana ala telayani karena orang telayan. Biar orang kauman al kaumani, biar orang pekapuran al pekapurani, biar orang kuin al kuini. Jadi buat Muhammad
Seandainya nama kita bukan Muhammad, nama kita bukan Ahmad, nanti anak dan cucu kita lahir, maka namailah Muhammad ataupun Ahmad. Walaupun hanya satu saja perwakilan dalam keluarga kita, maka itu akan menjamin bagi kita berikan syafaat pada hari dia. Jangan sampai nama kita Muhammad, akan tetapi mencemoohkan dengan perlakuan kita dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nama kita Muhammad, tapi membuat apa? Nama baik dari Muhammad itu menjadi baik gara-gara kelakuan kita, gara-gara adab kita, gara-gara akhlak kita yang kurang, bahkan yang jahat busuk luar biasa. Maka oleh sebab itu hendaklah sesuaikan dengan nama kita yang berbuat Muhammad, yang berbuat Ahmad, sesuaikan dengan akhlak Nabi Muhammad, sesuaikan dengan akhlaknya Nabi yang mana gelar Nabi Muhammad di permukaan langit adalah Ahmad. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Maka hikmah daripada peringatan Maulid Nabi yang kita adakan pada hari ini adalah 3. Yang pertama, kita tanamkan kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak sempurna keimanan seseorang yang apabila setiap tahunnya memperingati hari kelahiran anaknya, setiap tahunnya memeriahkan hari miladnya anaknya, setiap tahunnya hebat meriah peringatan daripada ulang tahun anaknya. Akan tetapi tidak memperingati, tidak memeriahkan daripada hari kelahiran junjungan Nabi Muhammad adalah nabinya. Maka tidak sempurna keimanan seseorang. Maka hendaklah kita ketika kita memperingati hari kelahiran kita, kelahiran Nabi Muhammad lebih agung lagi, lebih meriah lagi daripada peringatan ulang tahun kita. Maka sempurnalah keimanan seseorang apabila Nabi lebih dia utamakan daripada yang lain. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pun juga memperingati hari kelahirannya. Bagaimana cara Nabi memperingati hari kelahirannya? Ialah dengan cara berpuasa setiap hari Senin. Ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau puasa setiap hari Senin? Karena kata Nabi, "Biyulitu wa biyutilahnya." Pada hari Senin aku dilahirkan, maka aku memperingati hari kelahiranku hari Senin dengan cara berpuasa. Nabi saja memperingati, apakah lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tanamkan kecintaan yang mendalam kepada Muhammad dengan cara memperbanyak sholawat. Orang dulu diangkat menjadi wali Allah Ta'ala berkat amalannya sholawat. Setiap duduk sallallahu alaihi wasallam Muhammad, setiap berdiri sallallahu alaihi wasallam Muhammad, setiap berjalan ke kanan maupun ke kiri sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum belajar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebelum menjawab soal ujian sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya akan dimudahkan, pada akhirnya akan diberikan kemudahan, pada akhirnya akan dikabulkan segala hal, pada akhirnya akan dihilangkan daripada segala macam penyakit kita berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah daripada hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ikuti daripada akhlak adab Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak